Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat yang dibacakan tadi berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Ini penting menjadi perhatian setiap muslim yang beriman. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, sebagai bulan tarbiyah, tentu akan lebih menjadi hal yang penting pula untuk kita lakukan. Ditambah lagi dengan pandemik yang sedang kita alami, hingga menjadi kesempatan emas untuk kita berkumpul bersama keluarga di rumah dalam rangka mentarbiyah diri kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan perintah ini mengenai kita pentingnya arti dari pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Multan Aswawi, di sampingnya sudah hadir Ustaz Jasrul. Hari ini kita dalam rangka kajian Ramadan bersama DPWPKS Provinsi Jambi. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi Bapak Ibu di rumah yang sedang menyaksikan kegiatan kami pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa pendidikan itu menjadi sebuah hal penting bagi kehidupan kita. Bahkan di pendidikan umum kita bisa sekolah sampai S3, sampai mendapat gelar profesor. Lalu bagaimana pendidikan Islam yang sebenarnya? Apakah itu menjadi tolok ukur atau ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan? Nah, di samping kita, di hadapan Bapak Ibu para semua, sudah hadir Ustaz Jasrul yang akan memaparkan terkait dengan pendidikan tarbiyah Islamiyah di bulan Ramadan ini bagi keluarga kita. Saja bisa jadi sebuah nasihat pengingat kita bersama-sama agar memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk menjadikan kita sebagai keluarga yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kepada Ustaz Jasrul barangkali menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan tarbiyah Islamiyah di bulan Ramadan ini. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, juga Multan yang mendampingi saya. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, di hari yang ke-8, di hari Jumat tanggal 8 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2020, kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita syukuri, nikmat iman ini, nikmat kesehatan ini yang luar biasa nilainya di hadapan kita. Insyaallah nilai sehat dan nilai iman ini adalah insyaallah sangat berharga. Maka untuk itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang an akuna 'abdan syakura, selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada seorang pemuda yang sabar ma'abqariyam minaz zulumati ilan nur, sebagai paling panjang Mekah Madinah, permata intan di surga yang bergelarkan Al-Amin, bertitelkan Habibullah, beliau tidak lain tidak bukan adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, baik yang berada di jalan, di rumah, maupun di kendaraan, maupun lagi berjualan, hari ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan perlu kita ketahui, hari ini sudah hari yang ke-8 kita menunaikan ibadah puasa. Tentu ada sebuah pertanyaan dalam diri kita, apa yang sudah kita dapatkan, nilai-nilai tarbiyah, pendidikan dari Ramadan yang sudah kita lakukan 8 hari ini. Apakah sama aja mulai dari pertama ke 8 ini, ataukah meningkat?
Nilai-nilai yang kita dapatkan dengan sebetulnya Ramadan ini adalah bulan yang mendidik kita, bulan yang mentarbiyah kita. Maka untuk itu ini sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ada tidak perubahan-perubahan pada diri kita? Maka untuk itu Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekali setahun, dalam 12 bulan itu ada satu bulan yaitu bulan Ramadan. Dalam rangka itu adalah untuk menguatkan nilai-nilai kita, untuk menguatkan nilai ibadah kita, dan juga merupakan bulan yang menjadi bulan tarbiyah, pendidikan bagi kita kaum muslimin. Bahkan sebetulnya bukan bagi kaum muslimin saja, bagi siapapun yang mau mengambil nilai-nilai di bulan Ramadan ini insya Allah akan dapat. Maka untuk itu para pemirsa, bapak-bapak dan kaum muslimin yang berbahagia, tema pada hari ini yang kita angkat adalah Ramadan sebagai bulan pendidikan diri dan keluarga kita. Maka jangan kita lewatkan momen Ramadan ini untuk menguatkan nilai-nilai pendidikan tarbiyah, baik itu terhadap individu kita masing-masing, diri kita masing-masing, anak kita, keluarga kita, bahkan termasuk kepada masyarakat kita. Maka untuk itu apa yang harus kita lakukan? Pendidikan seperti apa yang harus kita lakukan? Nilai-nilai apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini terhadap diri dan anak-anak keluarga kita, termasuk ke masyarakat kita? Maka yang tidak lain tidak bukan adalah karena tujuan dari Ramadan itu, tujuan dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu nilai yang harus kita tanamkan, yang harus kita kuatkan kepada diri dan anak-anak kita, kepada keluarga kita, yang pertama adalah nilai keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah agama kita yaitu akidah. Akidah, nilai-nilai keyakinan dan akidah inilah yang harus kita tanamkan di dalam keluarga kita, dalam diri kita. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah sebuah ibadah yang dipanggil hanya orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, hanya orang beriman. Kenapa? Karena ibadah puasa ini membutuhkan keimanan dan akidah, keyakinan yang kuat. Maka ini tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa di bulan Ramadan ini tidak ada yang tahu yang berpuasa itu kecuali kita dengan Allah. Maka bagi orang yang tidak beriman, mudah aja dia berbohong, mudah aja dia masuk ke kamar minum air dikit gitu kan. Maka untuk itu nilai akidah ini, keyakinan ini harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Apalagi hari ini kita bersama keluarga kita hampir 24 jam karena ada virus corona ini kita ambil hikmahnya, kita masukkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, nilai-nilai ini, bahwa wahai anakku, wahai keluargaku, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah agama kita tetap selalu menjadi anak-anak kita menyadari bahwa kita ini adalah selalu diawasi atau muraqabatullah. Anak kita yakin bahwa kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid ayat 4? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Apa kata Allah? Wa huwa, dianya Allah Subhanahu wa taala ma'akum, bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi keyakinan ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dimanapun anak-anak kita berada, dimanapun kita berada, ingat Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, surah Ali Imran ayat 5, Allah mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sungguhnya kata Allah, bagi Allah tidak ada yang sesuatu pun yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di langit. Jadi semuanya, insyaallah dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita, Allah selalu bersama kita. Bahkan dalam surat Al-Fajr ayat 4 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbaka labil mirsad. Kata Allah, sesungguhnya
Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita, bahwa di bulan Ramadan, momen Ramadan ini adalah momen yang sangat harus kita lakukan, menguatkan keimanan dan akidah, keyakinan anak-anak kita. Insya Allah, kalau keyakinan itu sudah ada pada anak-anak kita, maka dia akan selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Insyaallah, nanamkan akidah kepada anak-anak kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW di waktu beliau berdakwah di Mekah, yang pertama sekali yang beliau kenalkan bukanlah ibadah, tapi yang beliau kenalkan, yang beliau masukkan, yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada kaum kafir Quraisy adalah nilai-nilai akidah. Ini yang pertama. Tapi yang kedua yang harus kita sampaikan, kalau mereka sudah mendapatkan nilai keimanan yang kuat, maka insya Allah yang kedua adalah selalu mendidik anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita dengan nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai kejujuran, atau bahasa sekarang itu karakter jujur. Anak-anak kita diajak untuk selalu jujur, selalu dipercaya, selalu mempunyai sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu siddiq, jujur, benar di saat dia berkata, di saat dia bertutur kata, sekalipun dia salah, dia jujur melakukan kesalahan itu. Ini yang harus kita lakukan. Termasuk mungkin seorang pendidik pun kepada anak-anak siswanya pun, ya, ini yang harus ditanamkan, nilai kejujuran ini. Kenapa? Karena termasuk makhluk langka hari ini orang-orang yang jujur itu. Maka nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan di bulan Ramadan ini kepada anak-anak kita. Samping nilai akidah, keyakinan yang kuat, apalagi di saat Ramadan ini kita kuatkan keimanan anak-anak kita. Yang kedua adalah kejujuran. Insya Allah Ramadan ini, puasa ini melatih kita akan melahirkan anak-anak yang jujur. Insya Allah, ya. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita di bulan Ramadan ini adalah bagaimana anak-anak kita bisa disiplin. Karena Ramadan ini juga melatih kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Coba kita lihat di saat kita sahur, setelah datangnya imsak, kita disiplin betul. Tidak ada lagi yang makan, tidak ada lagi yang minum. Termasuk kita 1 menit, setengah menit sebelum berbuka, beduk berbunyi, tidak ada yang berani untuk kita berbuka. Ini yang di luar biasakan. Saya pernah dulu komunikasi, ada seorang orang yang agamanya bukan Islam, tapi melihat dia waktu itu datang ke Indonesia dalam kerja nyata di Indonesia, hubungan dengan Indonesia waktu itu di sebuah desa. Dia melihat orang Islam seperti ini, makanan sudah diletakkan semuanya, air sudah ada, sudah bersama-sama duduk. Dia heran, bertanya, kok nggak makan gitu kan? Ini kok nggak makan? Begini puasa mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Maka untuk itu, ya, termasuk waktu-waktu kita. Waktu sholat kita bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita awal sholat di awal waktu. Bahkan waktu-waktu kita dipergunakan untuk mendekatkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita latih anak-anak kita untuk disiplin. Karena disiplin itu adalah bukan punya siapa-siapa, tapi kita punya orang Islam, punya umat Islam. Dan Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah melatih kita, menjadikan kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang disiplin. Karena Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu, ya, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka insyaallah orang-orang yang disiplin itulah insyaallah orang-orang yang pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Insyaallah mereka itulah yang berhasil insyaallah. Maka mereka itulah yang tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang ketiga. Ketiga yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan nilai-nilai pendidikan tarbiyah kepada anak-anak kita adalah tentang disiplin anak-anak kita. Dijadwalkan anak-anak kita. Kalau bisa buat jadwal Ramadan ini, ya,
Sahur, setelah sahur apa? Jangan tidur. Ya, sholat subuh. Kalau tidak bisa sholat subuh ke masjid karena kita ada pembatasan sosial hari ini, karena wabah ini, kita sholat berjamaah di masjid. Kita disiplin. Siapa yang azana, buat jadwal kegiatan. Setelah subuh, apa yang dilakukan? Mungkin tilawah Al-Quran. Buat target-target itu dengan anak-anak kita. Ya, mungkin 1 juz yang targetnya mungkin untuk 3 kali tamat atau 5 kali tamat. Buat. Ya, maka ini insya Allah nilai-nilai ini yang harus kita berikan kepada anak-anak. Pendidikan ini, tarbiyah ini yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita tentang bagaimana anak-anak kita disiplin. Dan tentu harus ada pengawasan dari orang tua. Ya, harus ada evaluasi dari orang tua. Setiap hari anak-anak itu jangan dilepas. Ya, apalagi ini anak-anak, orang tua aja kita kadang-kadang kebablasan juga gitu kan. Apalagi anak-anak. Maka kita kontrol anak-anak kita. Kita awasi anak-anak kita. Ya, tanya. Ya, udah berapa juz nak? Ya, ini. Ya, mutaba'ah. Evaluasi anak-anak kita itu. Tidak bisa kita udah jadwalkan lalu tidak kita lihat, tidak kita evaluasi, tidak kita lihat, maka insya Allah anak-anak kita tidak akan berhasil. Walaupun anak-anak kita sudah kuliah, udah SMA, belum bisa anak-anak kita dilepas. Apalagi tantangan hari ini luar biasa. Maka nilai ini yang ketiga yang harus kita tanamkan, disiplin insya Allah. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya tarbiyah atau pendidikan yang harus kita tanamkan kepada generasi kita, kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita, termasuk kepada masyarakat kita hari ini, di bulan Ramadan ini, adalah menguatkan ibadah. Baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Menguatkan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kuatkan ibadah. Ya. Jangan Ramadan ini kita lewati biasa aja sama dengan bulan-bulan yang lain. Ada kita lihat kadang-kadang ya Allah sedih kita lihat. Ramadan tidak Ramadan sama aja ibadahnya. Ya. Ramadan dia tidak berjamaah sholat. Ya. Sebelum Ramadan juga tidak, ya Allah sama aja. Maka ini termasuk orang-orang yang memuji. Maka untuk itu Ramadan ini adalah momen bagi kita menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak kita. Mulai dari anak yang kecil kita bangunkan. Kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, bangunkan aja. Bangun kita sahur. Kita latih mereka untuk berpuasa. Walaupun hanya setengah hari, walaupun cuma 4 jam. Latih nilai-nilai ini kepada anak-anak kita. Ibadah anak-anak kita, ibadah kita kuatkan bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah bulan yang insya Allah yang mampu kita menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu ibadah wajib, sholat wajib kita, termasuk mungkin sholat sunnah kita, ya sholat tarawih kita. Walaupun sekarang hari ini kita tarawih di rumah, jadikan tarawih itu adalah momen bagi kita di rumah, itu momen untuk sebuah tarbiyah bagi kita, pendidikan. Selama ini seorang bapak mungkin tidak bisa jadi imam, ya, tidak bisa jadi imam. Hari ini kita latihan ini jadi imam. Ya. Anak yang azan, ada yang qomat, istri ngikut. Ini kuatkan ibadah kita. Ya, kami sangat sedih kalau ada pembatasan hari ini. Kita ada pembatasan karena memang kita harus membatasi itu, memutus rantai wabah corona ini. Tapi sangat sedih kita kalau ada masyarakat yang tidak sholat berjamaah di masjid, lalu di rumah aja tidak sholat jamaah, tidak sholat tarawih juga. Maka ini yang sedih kita kadang-kadang. Bahwa sholat tarawih itu juga tidak diwajibkan di masjid, tidak dianjurkan selalu di masjid. Maka untuk itu di rumah pun bisa kita lakukan. Tidak bisa berjamaah sendirian, maka kuatkan ibadah kita. Ya, ini tarbiyah atau pendidikan yang harus kita kuatkan kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita mampu di Ramadan ini menguatkan ibadah kita. Beda suhu ibadah kita itu dengan bulan-bulan yang lain, itu beda. Anak-anak kita juga harus kita bersemangat, motivasi mereka. Akan apa-apa motivasi mereka agar mereka mampu menguatkan ibadahnya. Ini yang keempat. Yang kelima, tentu juga dalam beribadah ini jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, kita sendiri beribadahnya karena Ramadan aja. Ya.
Jangan hanya beribadahnya karena Ramadan, tapi ikhlaskan niat kita bahwa kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai yang harus kita kuatkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita bulan Ramadan ini adalah keikhlasan. Kuatkan keikhlasan bahwa kita beribadah bukan karena Ramadan, tapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Dzalika dinul qayyim. Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah kecuali dalam keadaan ikhlas. Maka untuk itu kita kuatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tadi. Ya. Nah, anak kita diajak untuk ikhlas. Jangan lil bapak, jangan lil ibu, jangan lil siapa-siapa, tapi kita tanamkan nilai-nilai kita beribadah ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan membalasi jaza semuanya. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan dalam sebuah buku beliau mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Orang-orang yang tidak ikhlas ini luar biasa kata beliau. Ya, semua manusia itu mati, atau mengatakan semua manusia itu celaka. Beliau mengatakan semua manusia itu mati atau celaka kecuali orang yang punya ilmu. Semua orang yang punya ilmu kata beliau, ya, semua orang yang punya ilmu kata beliau itu tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Kita udah punya ilmu tentang puasa, tidur. Kita udah sholat, tidur. Ya, tidur kita. Maka semua orang yang punya ilmu, insya Allah, yang tidak mengamalkan ilmunya tidur, kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita melakukan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah pentingnya nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita di bulan Ramadan ini, pendidikan yang harus kita tanamkan di bulan Ramadan ini adalah tentang kekuatan ilmu-ilmu anak-anak kita, al-fahmu anak-anak kita. Ya, kuatkan ilmunya. Ilmu apa aja selama ilmu itu bermanfaat. Baik ilmu tentang puasa, kuatkan anak-anak kita. Ilmu tentang sirah nabawi di Ramadan inilah insya Allah, ya, bapak dan ibu yang ya, orang tua yang sholat di rumah, sholat tarawih di rumah, kami mengajak, ya, kami lakukan ini di rumah walaupun hanya kita berjamaah 2 atau 3 orang, ya. Setelah sholat tarawih kita, setelah berdoa kita ada tausiah dikit, buka. Sekalipun yang kita tausiahkan itu kita buka buku, kita bacakan kepada anak-anak kita, ya, sebuah hadis mungkin, sebuah ayat kita bacakan artinya, ya. Kita ambil buku, kita bacakan buku tadi kepada anak-anak kita, ya. Tambah al-fahmu kita, pemahaman kita, ilmu anak-anak kita, ya. Kuatkan, termasuk insya Allah anak-anak kita yang sekolah, yang sekarang hari ini mungkin menghafal di sekolah, termasuk yang sekolahnya mungkin di sekolah-sekolah Islam yang ada program menghafal. Kuatkan ilmu anak-anak kita tentang hafalannya. Suruh anak-anak kita yang hafal setengah juz, 1 juz, dia jadi imam. Ini penguatan, dikuatkan insya Allah. Maka bagi kita semua juga insya Allah akan menambah, ya, apalagi ada COVID ini, musibah ini, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguatkan ketahanan keluarga kita di rumah. Allah ingin kita bersama anak-anak dan istri di rumah. Allah ingin kembali kita mengulangi bacaan-bacaan Al-Quran kita, mengulangi Al-Fatihah kita, karena kita mau jadi seorang bapak akan menjadi imam, atau mungkin gantian dengan anak kita yang sudah balik, suruh dia jadi imam, ya. Kuatkan ilmu-ilmunya. Nah, ini yang keenam, ya, menguatkan al-fahmu, pemahaman ilmu-ilmu anak-anak kita, insya Allah, keluarga kita dan diri kita. Kenapa? Ramadan ini insya Allah adalah bulan ilmu, insya Allah. Kalau kita buka YouTube, apalagi di YouTube sekarang banyak, ada yang langsung, ya, para ustadz kita untuk memberikan nasihat-nasihat, termasuk ini program yang di DPW Partai Keadilan Sejahtera ini adalah untuk ini, menguatkan wawasan kita. Jangan sebuah penghalang bagi kita tidak bertemu muka. Ya, alhamdulillah sekarang dimanapun kita bisa. Maka melalui media teknologi ini juga salah satu. Maka untuk itu tak ada lagi hari ini alasan kita untuk tidak menambah
wawasan dan ilmu kita. Maka untuk itu kuatkan ilmu anak-anak kita. Ya. Yang terakhir diantaranya adalah tarbiyah yang harus kita kuatkan kepada anak-anak kita di bulan Ramadan ini adalah menguatkan rasa sosial anak-anak kita, rasa kepedulian anak-anak kita, sehingga dengan Ramadan ini kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Apalagi hari ini dengan wabah ini ada saudara kita yang tidak bisa kerja, kita berbagi. Nah, ada nilai-nilai sosial yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga ba'da Ramadan ini, ba'da Ramadan ini timbul rasa sosial itu dalam diri anak-anak dan diri kita, dalam keluarga kita. Ya, kalau dalam Al-Quran itu katakan kita harus berbagi pada anak yatim, kepada fakir dan miskin. Kalau tidak seperti itu kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, termasuk kita orang-orang yang mendustakan agama. Maka untuk itu mudah-mudahan dengan puasa ini mari kita masukkan nilai-nilai pendidikan tentang sosial kepada anak-anak kita, kepada diri kita, sehingga kita bisa berbagi dengan siapapun yang membutuhkan, insya Allah. Ini diantaranya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita, dan salah satu pendidikan yang kita dapat di Ramadan hari ini adalah kita harus menguatkan kesabaran kita pada anak-anak kita, menguatkan kesabarannya. Kenapa? Karena Ramadan ini beda dengan Ramadan yang lalu. Di Ramadan ini kita ditimpa oleh sebuah wabah yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus virus hanya yang kecil. Ya. Ini juga menguatkan akidah kita. Jangan sampai keyakinan akidah kita tidak kuat. Di saat tidak kuat, maka kita akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu mudah-mudahan kita juga kuatkan kesabaran kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabah ini, Allah mengangkat musibah ini. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Ada yang terbaik di balik ini yang kita tidak tahu, insya Allah. Maka untuk itu nilai-nilai ini ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya, sabar nak di rumah, sabar keluarga, jangan kemana-mana dulu, jangan keluar rumah dulu, jangan banyak duduk nongkrong dulu, jangan banyak ke tempat-tempat umum dulu. Ikutilah himbauan dari pemerintah, insya Allah. Dan ini yang harus kita kuatkan, pendidikan ini harus kita kuatkan juga kepada anak-anak kita di Ramadan ini, karena Ramadan ini jauh beda dari Ramadan yang lain, yaitu Ramadan yang kita ditimpa oleh duka, sedih, tapi kita tetap yakin bahwa semua ini adalah Allah yang mendatangkan dan Allah yang akan mengangkat. Mudah-mudahan Allah angkat wabah-wabah ini, dan Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan jalan, beri pahala pada kami terhadap musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan beri ganti terhadap musibah ini yang lebih baik daripadanya. Ini yang harus kita senandungkan, yakin kita doakan ini. Mudah-mudahan Allah berikan ibadah ini dengan yang terbaik. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, dapat kita simpulkan yang kami sampaikan tadi, sebetulnya kalau kita bagi kepada 3 hal sebetulnya pendidikan yang harus kita kuatkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tarbiyatul jasadiyah, pendidikan jasad kita, yaitu dilatih anak kita untuk berpuasa, untuk tidak makan. Ya, kemudian adalah tarbiyatul akliyah kita, tarbiyatul fikriyah kita, bagaimana kita menguatkan pemikiran, akal, pemahaman ilmu-ilmu anak-anak kita. Karena Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahkan Allah mengatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Maka kuatkan. Yang terakhir, yang ketiga adalah tarbiyatul ruhiyah atau tarbiyatul qalbiyah, menguatkan ruh kita, ibadah kita, kuatkan qalbiyah kita. Ya, insyaallah dengan melakukan 3 hal ini, maka insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang terjauh dari azab api neraka, dan insyaallah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insyaallah sebagaimana ayat yang dibacakan oleh pembawa acara kita tadi, kita akan insyaallah akan melakukan ini, ku anfusakum wa ahlikum naro.
akan termasuk orang-orang yang selalu menjaga diri kita, keluarga kita dari azab api neraka. Tapi kalau kita lupa untuk mendidik anak-anak kita, karena pendidikan itu sebetulnya adalah kewajiban orang tua. Tidak ada kewajiban guru sebetulnya, tetapi mendidik anak itu sebetulnya adalah kewajiban orang tua yang akan ditanya nanti di akhirat. Akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita ini, aset kita ini, ya. Amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat kepada kita. Maka untuk itu mudah-mudahan kita mampu mendidik anak-anak kita dengan baik. Jangan kita percayakan anak-anak kita dengan pendidikan di sekolah, tapi kita sebagai orang tua di rumah harus menguatkan juga pendidikan anak-anak kita. Bahkan hari ini kalau kita mau mengevaluasi betapa besar jasanya seorang guru itu, banyak orang tua yang mengeluh dengan ada COVID ini, belajar di rumah, banyak orang tua tidak mampu mendidik anak-anak. Padahal sebetulnya dalam rangka mendidik anak-anak itu diamanahkan kepada orang tua, tapi karena kita tidak mampu, kita titip di sekolah-sekolah. Maka untuk itu luar biasa jasa guru. Mudah-mudahan guru juga seorang pendidik dan orang tua juga seorang murabbi, seorang pendidik. Maka untuk itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan tarbiyah kita, tarbiyah anak-anak kita, tarbiyah keluarga kita, tarbiyah masyarakat kita di bulan Ramadan ini. Baik tarbiyatul aqliyah, tarbiyatul jasadiyah maupun tarbiyatul qalbiyah atau ruhiyah. Mudah-mudahan nanti di bulan ba'da Ramadan akan ada asarnya, akan ada bekas-bekasnya yang kita dapatkan, sehingga ba'da Ramadan akan kita kuatkan kembali nilai-nilai yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini saling mengingatkan, ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita, memuhasabah diri kita, keluarga kita. Apakah ini sudah kita lakukan atau belum? Kalau belum, mari hari ini kita mulai melakukan dari hal-hal yang kecil ini. Tidak ada dalam Islam istilah terlambat. Maka hari ini kita mulai, di hari yang ke-8 Ramadan ini kita mulai menanamkan nilai-nilai yang sudah kami sampaikan tadi, insya Allah pada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, termasuk kepada masyarakat kita, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu kepada Ustaz Jasrul dengan pemaparannya. Setidaknya ada beberapa hal penting yang dapat kita tangkap tadi. Saya menangkap ada 3 hal pokok tadi terkait dengan tarbiyah jasadiyah, tarbiyah fikriyah atau akliyah, dan tarbiyah ruhiyah atau qalbiyah, yang dirunut menjadi 7 poin. Parameter penguatan akidah. Setelah itu kejujuran, ada nilai kedisiplinan, itu penguatan tentang keikhlasan, dan ada tentang ibadah juga, keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Dan harapannya tadi kita sudah melaksanakan itu, karena kita mungkin sudah berarti berapa Ramadan, sudah berapa Ramadan, dan hanya saja memang ini sembari kita menunggu ya pertanyaan, barangkali ada pertanyaan kalau komentar, mungkin kepada admin bisa dibantu. Belum ada? Baik, mungkin saya lanjut. Jadi terkait dengan ini menarik sekali, terkait dengan tarbiyah ini suatu yang umum sebenarnya kita angkat, hanya saja terkadang keistiqomahan. Nah ini jadi, apalagi kita tidak terbiasa. Misal saya ini keluarga baru, ya, tidak terbiasa. Jadi ketika membuat program-program itu jadi agak canggung, walaupun dengan istri sendiri. Misalnya setelah pada maghrib kita berikan nasihat kepada istri, atau bergantian istri berikan nasihat, atau seterusnya kita cek hafalan istri sini. Nah suasananya ini agak berbeda. Jadi bagaimana agar kecanggungan itu hilang? Karena dengan canggung ini akibatnya apa? Akibatnya kita tidak istiqomah. Jadi kita susah, malu-malu ujung-ujungnya program yang sudah dijalankan tidak jalan. Barangkali ada poin-poin atau penekanan atau tips-tips yang bisa kita lakukan bersama-sama, entah itu keluarga yang lama ataupun keluarga baru, karena kecanggungan atau kegagapan dalam keluarga ini menjadi masalah juga. Jangankan untuk istiqomah, untuk memulai saja sulit, rasanya masih malu-malu. Sudahlah, jalan masing-masing, ujung-ujungnya ya tidak ada evaluasi. Padahal di bulan Ramadan ini penting kita melakukan
mengevaluasi berapa juz Al-Quran sudah dibaca, berapa surat yang sudah dihafal, kemudian hari ini melakukan apa, banyakkan nonton TV atau banyak nonton kajian. Nah ini kan menjadi masalah juga Ustaz. Kalau Ustaz mungkin ada pengalaman tersendiri nih terkait dengan tarbiyah dalam keluarga agar tidak canggung. Ini kan kita canggung Ustaz. Nah silakan. Baik, sesuatu yang baru itu memang ya. Waktu antum menjadi pengantin baru juga canggung lah. Maka begitu juga di saat kita membuat hal-hal baru dalam keluarga kita, memang akan merasa asing, ya. Tapi ya yakinlah bahwa yang asing itu kalau kita lakukan terus sedikit demi sedikit, memang harus kita paksakan, ya. Walaupun hanya sedikit demi sedikit dulu, maka insya Allah nanti akan jadi terbiasa. Begitu juga orang yang buat kemaksiatan. Awal dia melakukan itu berontak gitu kan. Tapi sekali, dua kali, tiga kali, insya Allah akan menjadi milik karakter. Begitu juga di rumah tangga kita, ya di saat kita melakukan itu sekali mungkin yang dua kali terus, nanti insya Allah sedikit demi sedikit akan menjadi karakter, menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Memang hari ini mau atau tidak kita melakukan hal-hal yang kita merasa berat itu. Nah, memang musuhnya untuk melakukan kebaikan ini banyak, gitu kan? Banyak. Maka untuk itu memang kita coba terus, ya jangan berhenti. Nah, sekalipun hanya sebentar waktunya, hanya 1 menit, 2 menit, ya. Terus nanti akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita, insya Allah, ya. Seperti hari ini orang yang awal-awal dulu yang mungkin sholat subuh yang masih berjamaah di masjid, untuk duduk menunggu waktu suruk itu sangat berat. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, oh tidak lama, sampai jam 6 lewat 10 lewat 5 itu tidak lama gitu kan. Nah ini yang harus kita inikan, insya Allah. Memang harus kita paksakan, kita sepakati dengan anak-anak kita. Walaupun memang banyak tantangannya. Sekali gagal, nah besok ulang lagi. Gagal lagi, ulang lagi. Ya insya Allah, banyak para ilmuwan kita lihat, sekali gagal menemukan, ulang lagi. Gagal, ulang lagi. Ya kalau gagal sekali, lalu tidak ulang-ulang, namanya belum ikhtiar, ya. Maka memang berulang-ulang, ya, ulang-ulang. Ini mungkin diantaranya ya. Sebetulnya kita masing-masing sudah mengetahui, ya, seperti apa sih? Karena kita lebih tahu, lebih paham karakter anak-anak kita, karakter istri kita, karakter keluarga kita, di mana kita harus masuk duluan. Ya, ini yang harus. Di mana disenang anak-anak kita. Kalau anak-anak kita lebih senang mungkin megang HP, ya. Mungkin kita tidak bisa untuk memberikan nasihat, memberikan, ya nak, kita dengar ceramah Ustaz Abdul Somad pagi ini, berapa menit, gitu kan. Tapi yang jelas kita duduk bersama, ya, ini insya Allah diantaranya. Ya Bapak Ibu sekalian, para pendengar serta rekan-rekan yang sedang menyaksikan live kita pada hari ini. Jadi memang kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, yang ringan, sehingga kecanggungan itu hilang barangkali Ustaz. Ya. Terus poinnya yang saya terangkan tadi bahwa jangan fokus pada jumlah atau kuantitasnya, karena kalau mengejar kuantitas mungkin kita akan lelah. Tapi fokus pada kualitasnya barangkali demikian Ustaz. Bagaimana? Ada pertanyaan yang masuk? Belum? Baik Ustaz, ini ada lagi Ustaz. Menarik ini, karena musim COVID ini banyak, ada 2 hal kalau saya lihat fenomenanya. Ya. Orang yang taat beribadah makin taat ibadahnya, dan orang yang setengah-setengah itu makin hilang ibadahnya. Dan ini mungkin saya alami sendiri. Yang biasanya kalau mendengar azan, misalnya waktu di luar musim COVID ya, di bulan Ramadan, itu kita bergegas ke masjid. Namun ada kalanya ketika di musim COVID ini kita jadi enggan dan berujung pada terkesan melalaikan. Oh, udah kita sholat di rumah juga. Jadi alhasil yang tadi harapannya tarbiyah tadi memberi pengaruh kedisiplinan, ujung-ujungnya malah kita bukan disiplin, malah jadi malas-malasan. Jadi posisinya itu kalau lihat grafiknya, di luar musim COVID itu naik, pas musim COVID itu begini Ustaz. Nah ini perlu kita khawatir Ustaz. Barangkali perlu juga ada penekanan-penekanan tertentu dari Ustaz mungkin. Ya Ustaz mungkin pengalamannya menyampaikan nasihat juga agar para pendengar yang sedang menyaksikan ini bisa mengetahui, agar memacu lagi semangat kita di musim COVID ini, meskipun beribadah di rumah tapi kita tetap bisa maksimal. Silakan. Baik,
sebaiknya di musim Covid ini harusnya kita lebih menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lagi nguji kita nih. Ya, lagi nguji kita. Biasanya sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih di masjid. Hari ini Allah lagi nguji. Di saat hambaku di rumah, kuat tak ibadahnya? Maka untuk itu, saya berharap ya, kita azamkan, kita niatkan dalam diri kita, walaupun di rumah itu berapa menit sebelum di masjid itu kita udah siap-siap dengan keluarga kita. Memang udah kita siapkan ya. Kita tetap azan di rumah. Selama ini mungkin tidak memandangkan azan di rumah kita. Alhamdulillah dengan ada Covid ini di rumah kita azan gitu kan. Jangan cukupkan azan di masjid aja gitu kan. Siap azan, mungkin anak kita yang azan atau kita yang azan. Kita sholat sunnah dulu. Ini yang harus kita buat. Jangan mentang-mentang di rumah lalu kagetlah, nantilah gitu kan, ditunda sebentar lagi. Ini yang harus kita pahami bahwa nilai ibadah kita di rumah itu juga harus di awal waktu ya, di awal waktu ya, karena yang paling dicintai oleh Allah SWT itu ibadah adalah sholat fi waktiha, sholat di awal waktu itu. Maka ini yang harus kita inikan kepada diri kita. Apa artinya 5 menit sebelum waktu masuk itu betul-betul kita sudah siapkan segala sesuatu di rumah. Kalau memang kerjaan kita di rumah, kita tidak keluar kemana-mana gitu kan ya. Kalau kita keluar kemana-mana, mungkin biasanya kita orang azan, kita bisa mampir ke masjid. Sekarang kita khawatir kita masjid itu mungkin ada orang-orang yang ODP dan PDP gitu kan, kita tidak tahu gitu kan. Maka kita langsung ke rumah, yang nyampe di rumah kita langsunglah bersegera untuk ibadah dulu, untuk sholat dulu. Insya Allah nilainya sama nilai di saat kita Covid ini. Sholat di masjid dengan sholat di rumah, insya Allah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Cuma ya, kita harus juga azamkan, kuatkan niat kita harus sholat di awal waktu ya. 5 menit, biasanya 5 menit saat di masjid sebelum azan kita udah ke masjid, pas azan kita udah ke masjid. Di rumah juga seperti itu. Kita ingatkan anak-anak kita, ayo kita sholat. Ayo, siapa yang azan ya. Ini kalau bisa ya lakukanlah seperti anak-anak kita di sekolah biasanya. Kalau di sekolah itu ada jadwal azan sebagainya. Nah, dia yang menyiapkan dulu. Siapa yang mengingatkan? Oh, hari ini yang piket Umi nih. Hari ini yang piket anak yang pertama nih, gitu kan. Kalau kita memang udah sholat wajibnya di rumah. Ya, ini yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau kita buat seperti itu, dia akan saling mengingatkan. Ayah, ya sholat lagi. Kita piket nih. Nah, ini. Ya, ini mungkin kontrol ini, evaluasi ini, mutaba'ahnya juga harus kita kuatkan. Jangan mentang-mentang di rumah kita santai gitu kan. Kecuali sholat tarawih boleh. Kita sholat isya, mau tadarusan dulu sampai 4 juz, mau 3 juz. Jam 10, jam 11 baru kita sholat tarawih bersama anak-anak, istri juga boleh. Atau sampai jam 1 nanti baru kita sholat tarawih, boleh juga. Atau sholat tarawih kita 2 rakaat dulu, kemudian kita nyantai lagi 2 rakaat lagi, boleh, tidak masalah. Tapi kalau untuk yang wajib, sholat fardu, diingatkan oleh Rasulullah, kita sholatlah di awal waktu. Kenapa? Nah, tidak ada yang menyamin usia kita bisa ditunda 5 menit atau 10 menit sebelum waktu itu datang ya. Jadi ini insya Allah ya. Baik Bapak Ibu para pendengar yang menyaksikan live kita pada hari ini, jadi terkait dengan maksimal ibadah ini ternyata bukan soal di mana tempatnya, tapi soal ibadahnya. Jadi kalaupun kita tidak berada di masjid yang terbiasa ke masjid, jadi tetap upayakan kita sholat di rumah sebagaimana kita sholat ke masjid, sehingga pahalanya mudah-mudahan Allah tetap limpahkan sebagaimana kita sholat di masjid. Karena balik kepada posisi hadis yang menyampaikan bahwa segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Kita niatkan itu sebagai bentuk kita ikhtiar kepada Allah agar kita terjaga kesehatan, namun pahalanya mudah-mudahan Allah tetap berikan secara full. Dan tadi ada juga tambahan terkait dengan keluarga. Jadi bikin suatu hal yang menarik agar anak-anak tertarik, bikin sesuatu yang menimbulkan semangat, effort suami istri agar tetap bisa melakukan ibadah di rumah. Jadi jangan sampai ibadah di rumah itu kita kaku. Dan kalau terlalu kaku, ujungnya tadi canggung, menjadi semakin canggung, ujungnya tidak ada hasil yang bisa didapat. Jadi bikin kita memang meningkatkan
lahir batin ya, perasaan kita antar keluarga itu bisa mengikat lebih kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di akhir Ramadan nanti sebagai hamba yang menang, insya Allah begitu. Terakhir mungkin Ustaz, sebelum kita closing sesi ini ada mungkin poin lagi yang ingin disampaikan penutup, pesan kepada para pendengar kita yang sedang mendengarkan kita pada hari ini. Jelang kita tutup sesi kita pada hari ini, Ustaz. Tafadhol. Baik, kaum muslimin dimanapun berada yang insya Allah mendapat maghfirah dari Allah SWT, mendapat rahmat dari Allah SWT, kami mengajak mari kuatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dimanapun kita berada. Bagi yang di kantor mungkin kuatkan tarbiyah kita di situ, pendidikan kita insya Allah, karena kita belum tahu di Ramadan yang akan datang bertemu atau tidak dengan kita. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bertemu dengan kita untuk optimalkan ibadah kita dimanapun kita berada, maupun di masjid maupun di rumah. Hari ini di rumah, kuatkan ibadah kita di rumah, kuatkan kita menanamkan nilai-nilai tarbiyah kepada diri kita, karena tidak ada yang mendidik kita kalau bukan kita sendiri ya. Tarbiyatul zatiyah, kitalah yang harus mendidik diri kita masing-masing. Maka untuk itu kuatkan tarbiyatul zatiyah kita, tarbiyatul terhadap diri kita masing-masing, individu kita masing-masing, dan anak kita, keluarga kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sya'adah fid dunia, sya'adah fil akhirah, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita berkumpul di dunia, dan juga nanti kalau ini kita lakukan, nanti insya Allah kita juga berkumpul di surganya Allah SWT bersama anak dan istri kita. Itu harapan kita. Mudah-mudahan hal-hal tarbiyah ini kita lanjutkan pada Ramadan juga nanti. Insyaallah mungkin ya. Sudah mungkin. Terima kasih. Ya, syukran jazakallah kepada Ustaz Jasrul. Barakallahu fikum. Astaghfirullahalazim. Kita tutup sama-sama live pada hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, dan kita akan ketemu lagi dalam sesi live berikutnya di hari Ahad. Insyaallah mudah-mudahan dengan tema yang berbeda. Tetap saksikan bersama kami, dan jika ingin bertanya silakan langsung nyatakan di kolom komen. Sekian, saya Muhtar Nakrawi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.